Malam itu, angin berembus aneh, dinginnya tidak seperti biasanya, seolah membawa sesuatu yang tidak kasat mata. Di sebuah rumah panggung tua di pinggir hutan, seorang dukun bernama Mbah Serma sedang menyiapkan ritual santet yang diminta seorang pria berdendam. Ia merasa semuanya berjalan wajar, sampai bara dupa padam sendiri, ayam hitam yang ia siapkan mendadak menggigil, dan kendi air kembang di hadapannya bergetar tanpa disentuh. Mbah Serma mencoba menguasai diri, namun tubuhnya makin gemetar ketika ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut ruangan. Tidak bergerak, tidak bersuara, hanya menatap lurus ke arahnya. Ritual santet itu belum selesai, tapi firasat buruk menyeret lehernya seperti ada tangan gaib yang mencekik. Karena pemuda yang menjadi target santet itu, pemuda yang tampak biasa, yang kelihatannya tak punya kekuatan apa-apa, ternyata menyimpan garis keturunan paling ditakuti di dunia makhluk halus. Ia adalah cucu dari Kyai Suro Adiningrat, sosok sakti yang konon pernah meratakan satu kerajaan jin hanya karena sang raja berani mengganggu umatnya. Dan malam ketika santet itu dilepaskan, alam gaib ikut bergetar. Tidak ada dukun yang tahu apa risiko menyentuh keturunan seorang kiai yang pernah membuat ribuan makhluk halus lari ketakutan. Kini, penyesalan sudah terlambat. Ritual telah dilakukan, dan balasan sedang berjalan menuju Mbah Serma. Pelan, pasti, namun tak dapat dihentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Malam itu, di dusun Ngunut Wetan, langit tampak seperti ditutup kabut tipis yang menggantung rendah. Udara pekat, berat, seolah membawa sesuatu yang tidak ingin disentuh manusia. Lampu-lampu rumah warga meredup seperti kehabisan tenaga, dan dari kejauhan terdengar gonggongan anjing yang putus-putus, pertanda ada sesuatu yang mengintai dari balik gelap. Di sebuah rumah tua di sudut dusun, seorang dukun sepuh bernama Mbah Rantaka sedang duduk bersila di tengah ruangan. Lantainya dipenuhi garam hitam, sebuah lingkaran ritual yang hanya digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan paling gelap. Api 5 lilin merah bergetar padahal angin tidak berhembus. Bau anyir darah ayam memenuhi ruangan. Di hadapan Mbah Rantaka, tergeletak boneka jerami kecil yang kepalanya dililit rambut manusia. Rambut itu diperoleh Mbah Rantaka dari seseorang bernama Warto, pria yang datang dengan penuh amarah. Katanya, seorang pemuda pendatang bernama Ardan telah mempermalukannya di depan warga karena suatu kesalahpahaman kecil. Warto membawa dendam, dan seperti biasa, ia mencari jalan pintas, santet. Mbah Rantaka bukan dukun sembarangan. Santetnya sudah merenggut tak sedikit nyawa, dan di dusun itu, namanya menjadi bisikan menakutkan yang bahkan dibawa semua orang dalam tidur mereka. Ia terbiasa melihat orang memohon kehancuran orang lain. Tidak peduli benar atau salah, yang penting bayarannya cukup. Namun malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Saat ia membaca mantera, udara di ruangan mendadak berubah menjadi dingin seperti berada di dalam sumur yang dalam. Kadang lilin redup, kadang membesar tak wajar. Bahkan dinding rumah memantulkan suara seperti bisikan yang tidak berasal dari manapun. Mbah Rantaka menghirup dalam-dalam. Santet ini pasti berhasil, gumamnya, sambil memotong leher ayam hitam dan meneteskan darahnya ke atas boneka jerami. Darah itu seharusnya menyerap dengan mudah. Tapi malam itu, tetesan pertama justru merembes lebih lambat, seakan boneka tersebut menolak disentuh. Tetesan kedua lebih aneh lagi, warnanya berubah lebih gelap, hampir seperti tinta. Mbah Rantaka mengernyit. Ia menekan kepala boneka itu lebih keras, memaksa darah masuk ke pori jeraminya. Lalu ia merapal mantera panjang dalam bahasa tua yang jarang dipahami orang. Suara mantra itu membuat lilin-lilin merunduk seperti tertiup angin dingin. Garam hitam di lantai bergetar halus. Ada sesuatu di udara yang tak terlihat namun terasa jelas. Seakan sesuatu dari alam lain sedang memperhatikan ritual itu. Lalu, terjadilah sesuatu yang tidak pernah terjadi seumur hidup Mbah Rantaka. Teluh hitam yang ia panggil, tidak bergerak. Ia sudah membaca mantranya benar. Sudah menyembelih ayam. Sudah meneteskan darah. Sudah memanggil makhluk-makhluk kecil penjaga santet yang biasanya berlarian di sudut ruangan. Namun energi teluh itu hanya bergetar pelan di udara. Seperti takut. "Kenapa kau diam?" bisik Mbah Rantaka. Teluh itu mengerut, kemudian bagaikan kabut hitam yang ragu-ragu.
Biasanya ia melesat ke rumah korban tanpa perlu diperintah ulang. Tapi malam itu, ia seperti menolak tugasnya. Pergi. Bentakan Mbah Rantaka memecah kesunyian. Teluh itu bergetar, lalu dengan lamban mulai bergerak melewati dinding, melayang ke arah rumah si pemuda, Ardan. Mbah Rantaka mengusap keringat dingin di lehernya. Sial, baru kali ini teluhku tidak patuh. Ia fokus menutup ritual. Tapi ketika ia hendak memadamkan lilin-lilin, ia mendengar suara praak. Di luar rumah, suara sesuatu yang keras pecah menghantam tanah. Ia terdiam. Tak sampai 1 menit kemudian, teluh hitam itu yang harusnya pergi ke rumah korban, muncul kembali tepat di depan rumahnya, melayang, gemetar, kemudian memecah seperti kaca dilempar batu. Cahaya hitamnya memercik ke segala arah, lalu lenyap tanpa jejak. Mbah Rantaka tersentak, tubuhnya mundur spontan. Astaga, kenapa kembali? Siapa pemuda itu sebenarnya? Ia mencoba menghubungi makhluk penjaga teluh lewat batin, sebuah trik yang biasa dilakukan dukun tingkat tinggi. Tapi yang ia terima hanya ketakutan. Makhluk itu bergetar, menyembunyikan diri, dan berkata terbata-bata, "Aku tidak bisa mendekatinya. Ada yang dijaga, ada bayangan besar, sorban putih, tongkat cahaya. Aku tidak berani." Jantung Mbah Rantaka serasa berhenti berdetak. Bayangan bersorban putih, tongkat bercahaya, itu hanya muncul ketika seorang manusia, dilindungi oleh ilmu tua tingkat paling tinggi, ilmu para penjaga gerbang alam. Tidak mungkin, gumam Mbah Rantaka. Anak muda biasa mana yang punya pelindung seperti itu? Ia mencoba menguatkan diri. Mungkin hanya terlalu banyak pikiran. Mungkin makhluk itu ketakutan karena energi telepati salah. Mungkin teluhnya mental karena ritual yang salah. Tapi logika itu tidak bertahan lama. Saat ia menutup ritual, lilin-lilin padam sendiri. Angin yang tidak ada sebelumnya tiba-tiba masuk menerobos dari sela dinding papan tua. Lalu terdengar suara samar, seperti ketukan tongkat di tanah. Tok, tok, tok. Mbah Rantaka menelan ludah. Suara itu tidak datang dari dunia manusia. Ia memandangi ruangan gelap itu lama, sebelum tiba-tiba tubuhnya meriang hebat. Malam itu, pertama kalinya dalam hidupnya, dukun sepuh itu takut bukan pada santetnya gagal, tapi pada korbannya. Karena teluh hitam yang ia kirimkan tidak hanya gagal bekerja, teluh itu menolak mendekat, seperti mengetahui sesuatu yang tidak boleh ia sentuh. Sesuatu yang tersembunyi dalam diri pemuda bernama Ardan. Sesuatu yang lebih tua dari ilmu santet, lebih kuat dari makhluk kiriman manapun, lebih ditakuti para dukun hitam. Dan Mbah Rantaka baru akan menyadari. Ia baru saja menyantet cucu dari Kiai Maulana Sagara, penghancur kerajaan jin alas Karangkembang. Dusun Ngunut Wetan selalu tampak biasa saja saat siang hari. Sawah menghijau, anak-anak berlarian, dan suara motor tua sesekali lewat di jalanan berbatu. Tapi ketika malam tiba, suasana berubah drastis. Seolah ada dua dunia yang saling bertabrakan, dunia manusia, dan sesuatu yang sejak lama hidup berdampingan di sini. Pemuda bernama Ardan, yang baru 3 bulan tinggal di dusun itu, tampak selalu tenang. Wajahnya sayu, bicaranya sedikit, dan ia lebih sering menunduk ketika bertemu orang. Namun warga sering merasa tak nyaman ketika ia lewat, bukan karena sikapnya, tetapi karena ada suasana aneh yang mengikuti tiap langkahnya. Beberapa warga yang peka menggambarkan hal serupa, seperti ada seseorang yang berjalan tepat di belakangnya. Bayangannya aneh, memanjang tapi tidak mengikuti arah lampu. Saya lihat seperti ada sorban putih berkibar pelan. Tidak ada yang berani menegur Ardan langsung. Mereka hanya berbisik di belakang. Semua orang menganggap itu hanya halusinasi mereka sendiri. Sampai malam tertentu ketika seorang tetangga, Pak Gino, mengalami sesuatu yang mengubah hidupnya. Malam itu, sekitar jam 11, Pak Gino duduk di ruang tamu sambil menyeruput kopi. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma kayu basah dari kebun belakang. Ia tidak bermaksud mengintip siapapun, tapi dari celah jendela ia melihat Ardan berjalan melewati jalan depan rumahnya. Ardan berjalan pelan seperti biasa, kepalanya sedikit menunduk. Namun yang membuat darah Pak Gino beku adalah sosok di belakang Ardan, setinggi 2 kali manusia, memakai sorban putih yang tergerai sampai ke tanah, tubuhnya memancarkan cahaya redup kekuningan. Wajahnya tidak terlihat jelas,
tapi lekukan pipi dan bentuk janggutnya seperti sesosok kiai sepuh. Pak Gino menahan napas. Sosok itu tidak menapak tanah. Kakinya melayang sebatas 2 jari dari permukaan. Setiap langkah Ardan maju 1 meter. Sosok itu mengikuti persis, seolah menjaga dari belakang. Tiba-tiba kepala sosok itu menoleh ke arah rumah Pak Gino, tepat ke arah jendela tempat ia mengintip. Pak Gino membanting tubuhnya ke lantai karena saking terkejutnya. Kopi tumpah ke lantai, punggungnya menabrak meja kecil. Ia gemetar hebat, tak berani bergerak sampai suara langkah Ardan jauh dari rumahnya. Besok pagi, ia memberanikan diri menceritakan peristiwa itu pada Ardan. Namun kata-katanya malah terhenti di tenggorokan saat Ardan menatapnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Bukan marah, bukan kaget, tapi seperti sudah tahu cerita itu bahkan sebelum ia mendengarnya. Ada kiai tua berdiri di belakangmu, dan, kata Pak Gino terbata, sorban putih, tongkat, besar sekali. Ardan hanya mengangguk pelan. Biar saja, Pak, itu kakek saya. Jawaban itu menghantam Pak Gino lebih keras daripada apapun yang pernah ia alami. Jantungnya langsung berdegup tak karuan. Tubuhnya merinding. Ia hampir tidak bisa bernapas. Karena nama satu-satunya kiai bersorban putih yang punya tinggi semacam itu, hanya dikenal dalam cerita-cerita tua. Namun Ardan tidak menjelaskan apapun. Ia kembali menyapu halaman rumahnya dengan tenang, seolah makhluk sebesar itu hanyalah hal biasa baginya. Ardan tahu, sesuatu sudah berubah sejak santet tadi malam. Meski ia tidak ikut ritual apapun, tubuhnya bisa merasakan ada sesuatu yang mencoba menyentuh dirinya. Sesuatu yang tidak terlihat tapi terasa seperti jarum dingin yang menggantung di udara. Saat ia hendak tidur, ia melihat bayangan kakeknya berdiri di sudut kamar. Sorban putih berkibar pelan. Wajahnya tampak tegas namun penuh kedamaian. Ardan memejamkan mata, mencoba tidak memedulikan kehadiran itu. "Kek, aku tidak mau campur lagi urusan ini," gumamnya lirih. Namun bayangan itu hanya mengangkat tongkatnya sedikit, dan Ardan mendengar suara batin dalam kepalanya. Suara berat yang terasa seperti datang dari dalam tanah dan langit sekaligus. Dia telah melewati batas. Ardan menghela napas panjang. Ia tahu persis siapa dia yang dimaksud. Mbah Rantaka, dukun pemilik santet yang tadi malam mental kembali. Sebenarnya Ardan tidak ingin hidup dengan bayangan masa lalu keluarganya. Ia pindah ke Ngunut Wetan untuk menjauh dari segala hal yang berhubungan dengan dunia gaib. Ia ingin jadi orang biasa, bekerja biasa, hidup seperti rakyat pada umumnya. Namun garis keturunan tidak bisa dilawan. Kakeknya, Kiai Maulana Sagara, dikenal sebagai penjaga gerbang alam gaib, pemimpin perang yang pernah menghancurkan separuh kerajaan jin di alas Karang Kembang. Namanya tidak tercatat dalam buku, tetapi di dunia gaib, namanya disegani sekaligus ditakuti. Dan ilmu itu masih tersisa dalam darah Ardan. Ia bukan pewaris ilmu, tapi ia pewaris garis. Itu cukup bagi makhluk halus untuk tidak berani menyentuhnya. Dan santet tadi malam membuktikan satu hal. Perlindungan kakeknya masih bekerja, bahkan setelah puluhan tahun sang kiai wafat. Sementara itu, di tempat lain, Mbah Rantaka duduk sendirian di beranda rumahnya. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Tubuhnya menggigil meski malam tidak terlalu dingin. Di kejauhan, ia bisa merasakan aura Ardan, atau lebih tepatnya, aura bayangan yang berdiri di belakang Ardan. Ia mencoba membaca petanda dengan ilmu batin, dan yang ia lihat membuat hatinya seperti diremas tangan tak terlihat. Sosok bersorban putih itu menatap balik ke arahnya. Degas, dingin, tapi bukan seperti makhluk gaib, tatapan manusia yang memiliki kekuatan di luar batas. Jadi benar, gumam Mbah Rantaka hampir tanpa suara. Dia cucunya. Ia memijit pelipisnya kuat-kuat. Tidak peduli seberapa dalam ia menyelami dunia hitam, tidak peduli berapa banyak teluh yang pernah ia kirimkan ke orang-orang. Ada satu nama yang selalu menjadi batas, garis tipis yang tidak boleh dilanggar, Kiai Maulana Sagara. Dan kini, tanpa ia sadari, ia telah mengarahkan ilmunya pada darah keturunan Kiai itu. Malam itu, Mbah Rantaka merasakan ketakutan yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Ketakutan yang membuatnya sadar bahwa ia mungkin telah mengundang kematian sendiri. Ardan tidak tidur malam itu. Ia duduk bersandar di tembok kamar, menatap rasi bintang di luar jendela. Banyak yang berubah dalam hidupnya sejak kecil. Namun satu hal tidak pernah berubah.
Bayangan kakeknya selalu muncul ketika sesuatu dari alam lain mencoba menyentuhnya. Namun kali ini berbeda. Bayangan itu tidak hanya menjaga. Bayangan itu mengawasi. Seolah mengingatkan bahwa dunia gaib sedang bergerak, dan Ardan berada tepat di tengahnya. Ini bukan lagi tentang santet. Ini tentang garis keturunan yang selama ini ia coba lupakan. Dan di luar sana, seorang dukun sepuh, sedang panik karena tanpa ia sadari, ia telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak disentuh. Sesuatu yang selama ini bersembunyi dalam Ardan. Sesuatu yang membuat semua makhluk gaib menunduk. Sesuatu yang selama ini tidak ia inginkan, tapi tidak bisa ia buang. Malam di dusun Ngunut Wetan kembali terasa janggal. Tidak ada angin, tapi daun-daun trembesi bergerak seolah sedang diusap tangan besar yang tak terlihat. Anjing-anjing kampung yang biasanya tidur, malam itu menatap kosong ke arah satu titik di mana rumah Ardan berdiri. Sejak santet pertama gagal, dusun itu seakan berada dalam bayang-bayang yang tidak dapat dijelaskan. Lampu-lampu jalan sering redup meski listrik stabil. Lonceng mushola berkali-kali berdenting sendiri tanpa ada yang menyentuhnya. Dan beberapa warga mengaku mendengar suara langkah berat berputar-putar di lapangan kosong tengah malam. Namun yang paling gelisah tentu saja Mbah Rantaka. Ia tidak bisa tidur. Setiap menutup mata, ia merasa seperti dikejar tatapan sorban putih yang ia lihat dalam penglihatan batinnya. Tatapan itu tidak marah, tetapi mengawasi. Seolah menunggu gerakannya berikutnya. Seolah memberi peringatan, jangan ulangi. Namun Mbah Rantaka bukan dukun yang mudah mundur. Ia merasa harga dirinya tercabik ketika teluh pertama menolak mendekati Ardan. Ia merasa ilmu yang ia bangun puluhan tahun seperti diejek. Dan lebih buruk lagi, warga mulai tahu ia gagal menyantet seseorang. Itu pukulan memalukan bagi seorang dukun sepuh. Malam itu, setelah menimbang-nimbang dengan hati berdebar, Mbah Rantaka memutuskan mengirim ritual kedua. Ritual yang tidak pernah ia lakukan selama 7 tahun terakhir karena berbahaya bagi pengirim. Santet itu bernama Jengges Ibu Malam. Makhluk perempuan hitam pekat, berambut sangat panjang, tubuh kurus, wajah tidak pernah terlihat. Makhluk ini tidak membawa teluh atau racun, ia membawa kehadiran. Keberadaannya sendiri cukup membuat orang berhenti bernapas. Biasanya dukun tidak memanggilnya kecuali untuk membunuh atau membuat korban waras berubah gila. Malam itu, ritual dimulai. Di langit, bulan tertutup awan tebal seperti kain hitam besar. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, bahkan jangkrik pun diam. Angin berhenti, seakan dunia menahan napas. Mbah Rantaka duduk di ruang ritualnya. Lilin hitam berjumlah 9 menyala berbaris melingkari tubuhnya. Ia menaruh selembar kain kafan kecil di hadapannya, lalu membacakan nama Ardan pelan namun tegas. Pada bacaan mantera keempat, udara mulai mengalir dingin. Pada bacaan mantera ketujuh, kaca jendela bergetar tanpa disentuh. Dan ketika ia selesai membaca mantera ke-12, kain kafan itu bergerak sendiri seperti ada yang meremas dari dalam. Dari tengah kain kafan, muncul rambut, hitam, sangat panjang, menjuntai seperti belatung lembut, tapi rasanya kasar dan dingin. Rambut itu keluar, semakin banyak, sampai menutupi lantai. Kemudian terdengar suara menangis. Namun tangisan itu bukan tangisan manusia. Tangisannya terdengar seperti 100 perempuan merintih dari dalam sumur gelap yang dalamnya tidak terukur. Ritual itu berhasil. Makhluk Jengges telah datang. Mbah Rantaka gemetar, tapi ia menjaga konsentrasinya. Cari dia, Ardan, ucapnya dengan suara serak. Makhluk itu tidak menjawab. Rambutnya hanya bergerak seperti ular laut mencari arah. Lalu tubuhnya menghilang, meluncur cepat keluar rumah, melesat seperti kabut hitam menggulung. Tidak ada suara langkah, tidak ada napas, hanya hawa dingin yang tertinggal. Mbah Rantaka hampir pingsan. Namun ia tahu, kali ini santetnya pasti berhasil. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Ardan yang baru hendak memejamkan mata merasakan hawa dingin seperti dari dalam gua. Dari luar rumahnya, anjing-anjing menggonggong panik. Lonceng mushola berdenting 3 kali. Lalu sunyi total. Ardan menghela napas keras. Dia benar-benar tidak kapok. Ardan berdiri dari tempat tidur, meraih senter kecil,
Meski ia tahu senter itu tidak banyak membantu menghadapi makhluk dari dunia lain. Rumahnya gelap. Udara membeku. Suara berdenging pelan mulai terdengar, seperti nyanyian jauh yang digemakan dari balik pegunungan. Kemudian, terdengar, tuk, tuk, tuk. Sesuatu berjalan di atas atap rumahnya. Ardan menatap langit-langit. Suara itu bukan langkah manusia. Langkah makhluk itu terlalu ringan untuk bobot tubuh besar, namun terlalu berat untuk manusia biasa. Langkahnya seperti telapak lembut tapi penuh rambut. Lalu terdengar suara lain. Hii, tangisan, panjang, tipis, mengiris telinga. Langkah itu bergerak dari depan atap, lalu berhenti tepat di atas kamar Ardan. Rambut panjang mulai turun dari sela genteng. Rambut itu tidak seperti rambut manusia. Ia hidup, bergerak seperti jemari kecil yang mencari-cari celah untuk masuk. Ardan menatap rambut itu tanpa bergerak. Perlindungan kakeknya seharusnya muncul, tapi sampai detik itu, tidak ada bayangan bersorban putih. Kenapa nggak muncul? Gumam Ardan. Rambut jengges semakin banyak meluruh ke bawah, turun seperti tirai hitam. Tangisannya berubah menjadi tawa kecil yang sangat pelan, namun mengiris seperti pisau dingin. Tiba-tiba rumah bergetar. Duuk! Genteng di atas kamar Ardan pecah. Makhluk itu mulai melongokkan wajahnya. Tapi Ardan tidak bisa melihat bentuk wajahnya, karena rambutnya menutupi semua. Namun dari sela rambut, Ardan bisa melihat gigi-gigi kecil yang tampak bergerak-gerak, seperti tersenyum. Makhluk itu menunduk pelan, mendekatkan wajahnya ke arah Ardan. Detik itulah langit-langit kamar bergetar seperti dihantam sesuatu. Cahaya putih membelah kegelapan. Dari arah pintu kamar, muncul bayangan tinggi, sangat tinggi, dengan sorban putih melilit kepala dan tongkat panjang bercahaya di tangan kirinya. Akhirnya, kakeknya datang. Tanpa mengatakan apapun, sosok itu mengangkat tongkatnya. Doom! Suara dentuman besar menggema dalam rumah, seperti suara petir jatuh tepat di halaman. Cahaya putih menghantam makhluk jengges, membuat rambut-rambutnya meledak seperti abu dibakar api. Makhluk itu menjerit, jeritan panjang yang membuat kaca jendela pecah. Tubuhnya terseret ke atas, berputar-putar seperti kain basah diseret badai. Suara ratusan tangisan perempuan terdengar lagi, lalu hilang seketika. Makhluk itu lenyap. Atap rumah Ardan kembali gelap. Namun kakeknya tidak langsung hilang. Bayangan besar itu berdiri menatap Ardan. Diam, penuh pesan yang tidak terucap. Ardan menunduk pelan. Aku tahu, kek, ini bukan lagi soal aku. Bayangan itu memudar pelan. Namun sebelum hilang sepenuhnya, tongkatnya diketukkan ke tanah satu kali. Tok! Suara itu memenuhi seluruh rumah. Meresap ke dalam lantai. Masuk ke tulang Ardan. Ardan tahu arti ketukan itu. Ada ancaman yang lebih besar. Lebih berbahaya dari santet. Dan Embah Rantaka baru saja membuka pintu ke sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Angin malam itu bergerak pelan, mengusap dedaunan di halaman rumah Pak Sarman seperti sedang menahan sesuatu yang lebih besar. Bukan sekadar udara, tapi ketakutan yang mulai menetap. Setelah kejadian semalam, ketika sosok gaib bersorban putih muncul dan menghancurkan teluh hitam yang menempel di tubuh Ardan, seluruh kampung seakan sadar bahwa sesuatu yang jauh lebih tua dari umur desa itu telah kembali bangkit. Ardan yang sebelumnya lemas, kini masih terbaring dengan wajah pucat. Tapi ada perubahan kecil, detak nadinya lebih teratur, napasnya lebih stabil, seperti tubuhnya sedang direbut dari sesuatu yang ingin membawanya pergi. Meski begitu, malam itu suasana jauh lebih mencekam daripada sebelumnya. Karena untuk pertama kalinya, para tetangga mulai menyadari, teluh yang menyerang Ardan bukan hanya kiriman santet biasa. Mereka melihat sendiri bagaimana dukun pengirimnya, Embah Kromo, datang gemetar mencari pintu rumah Pak Sarman, memohon ampun, dan kemudian pingsan setelah menyaksikan cahaya putih yang seolah membakar dirinya dari dalam. Tapi yang membuat malam itu semakin berat adalah satu fakta yang terungkap. Ardan adalah cucu dari Kiai Ragasatru. Kiai sakti yang dulu, dalam cerita-cerita tua, pernah meratakan kerajaan jin di timur hutan Karanggede. Namun yang nyaris tak pernah disebutkan dalam kisah itu adalah ini. Kiai Ragasatru tidak pernah berperang sendirian. Dan pada malam narasi keempat ini, jejak para penjaganya mulai kembali muncul. Menjelang pukul 2 dini hari, saat kampung mulai tenggelam dalam sunyi,
suara langkah pelan terdengar di atas rumah Pak Sarman. Bukan langkah manusia. Beratnya tidak wajar, seperti kuku panjang yang menggesek genteng. Pak Sarman yang sedang berjaga di ruang depan langsung merinding. Ia bangkit perlahan, menahan napas. Langkah itu bergerak dari satu sisi genteng ke sisi lain. Berjalan, berhenti, lalu berjalan lagi dengan ritme yang tak manusiawi, seperti mengikuti tarikan napas seseorang. Ardan, istrinya, Bu Sarti, yang tengah menyiapkan air hangat, tiba-tiba menjatuhkan gayung dari tangannya. Suara itu membuat langkah di atas genteng berhenti total. Sunyi, hening yang mencekik, hingga dari arah kamar Ardan, terdengar bunyi kain digesek, seperti tirai perlahan tersibak oleh sesuatu yang tak terlihat. Pak Sarman memejamkan mata. Dalam benaknya, ia tahu, ini pasti sisa-sisa pasukan jin Mbah Kromo, atau mereka yang dulu pernah menjadi musuh Kiai Ragasatru. Ia tak salah. Ardan terbangun karena merasakan angin dingin menyentuh telinganya. Ada bisikan, lirih dan panjang, tapi bukan bahasa manusia. Bukan pula bahasa yang pernah ia dengar. Tubuhnya tiba-tiba berat, seperti seseorang menariknya dari bawah kasur. Tulang punggungnya bergetar. Ia ingin membuka mata, tapi kelopak matanya seperti disegel oleh sesuatu yang panas. Tiba-tiba, suara lain muncul di balik bisikan itu. Suara yang dalam, tegas, dan terasa berumur ratusan tahun. Tutup telingamu. Nak, itu bukan panggilan untukmu. Suara itu bergema langsung di dalam kepalanya, membuat bisikan-bisikan tadi terhenti mendadak. Ardan tersentak. Ia langsung bisa membuka mata. Dan di ujung ranjangnya, berdiri sesosok lelaki bersorban putih, berjanggut tipis, dengan wajah tua teduh namun tajam. Sosok yang kemarin hanya terlihat sekilas oleh Mbah Kromo. Penjaga pertama, Syaif Muntaha, pemegang tongkat warisan Kiai Ragasatru. Syaif Muntaha menatap Ardan lekat-lekat. Ada yang mengikuti teluh itu sejak dikirimkan. Mereka bukan sisaan kiri Mbah Kromo, melainkan sesuatu yang lebih tua. Mereka mencarimu karena garis darahmu. Ardan ingin bertanya, tapi bibirnya keluh. Syaif Muntaha kemudian mendekatkan telapak tangannya ke dahi Ardan. Sekarang kau harus kuat. Perang besar tidak terjadi di luar. Semuanya selalu dimulai dari sini. Ia mengetuk tipis dada Ardan. Di tempat para jin suka bersembunyi ketika manusia sedang paling lemah. Detik itu juga, hawa panas merambat dari tangan Syaif Muntaha ke seluruh tubuh Ardan. Pak Sarman yang memegang lampu minyak di ruang depan terlonjak kaget ketika mendengar sesuatu jatuh dari genteng dan menghantam tanah halaman depan. Brak! Tanah berdebu berhamburan. Lampu minyak hampir jatuh dari tangannya. Bu Sarti memegangi dada, wajahnya pucat. Apa itu, Pak? Pak Sarman pelan-pelan mendekati pintu. Suara itu tidak diikuti suara lari, atau suara gesekan daun. Hanya diam. Diam yang salah. Ia mengintip dari balik jendela. Dan apa yang ia lihat membuat darahnya turun ke kaki. Sosok itu tinggi, lebih tinggi dari manusia manapun di kampung itu. Bungkuk, dengan tubuh yang kurus memanjang seperti terbuat dari bayangan pekat. Tangannya menjuntai hingga hampir menyentuh tanah, seolah sendinya terlalu panjang untuk ukuran tubuh manusia. Kepalanya tidak berbentuk jelas, seperti kabut hitam yang terus berputar membentuk wajah yang berubah-ubah. Pak Sarman mundur 2 langkah tanpa suara. Ia tahu, ini bukan makhluk kiriman dukun kampung. Ini makhluk yang pernah disebut Kiai Ragasatru puluhan tahun lalu, dari golongan jin liar hutan Karanggede. Makhluk itu merayap pelan menuju pintu rumah. Pak Sarman buru-buru memegang gagang pintu, mencoba menguncinya. Tapi anehnya, gagang pintu itu tidak bergerak sama sekali. Seperti ada kekuatan dari luar yang menahannya. Makhluk itu kini berhenti tepat di depan pintu. Hanya selembar kayu tipis memisahkan keluarga itu dengan sesuatu yang ingin masuk. Bu Sarti mulai menangis tanpa suara. Pak Sarman menggenggam tasbih kecil di tangannya. Namun sebelum ia sempat melafalkan apapun, tiba-tiba seluruh ruangan bergetar halus. Sumbernya bukan dari luar, tapi dari kamar Ardan. Di kamar itu, Ardan menatap ke arah jendela yang perlahan terbuka sendiri. Syaif Muntaha berdiri tegak, memutar tongkatnya pelan. Akhirnya mereka datang, ujarnya lirih. Tidak lama setelah itu,
dua sosok lain muncul di dalam kamar. Tidak berjalan lewat pintu, tidak muncul dari pintu dimensi. Mereka muncul seperti tarikan napas dari udara itu sendiri. Sosok pertama, seperti prajurit tua dengan jubah gelap dan mata merah bara. Sosok kedua, perempuan berjilbab hitam, wajahnya teduh tapi sorot matanya seperti bisa membelah kegelapan. Mereka adalah dua dari 4 penjaga yang dulu mengawal Kiai Ragasatru meratakan kerajaan jin. Syaif Muntaha menatap Ardan. Darah itu sudah mulai bangkit. Dan ketika darah bangkit, musuh-musuh masa lalu akan ikut mencari. Ardan menelan ludah. Tangannya bergetar. Ia tahu hidupnya sudah berubah sejak malam itu, tapi tidak menyangka bahwa perubahan ini adalah panggilan perang yang diwarisi dari kakeknya sendiri. Di ruang depan, makhluk tinggi kurus itu bersiap merobek pintu. Tapi sebelum jarinya menyentuh kayu itu, tubuhnya tiba-tiba berhenti total. Membeku. Seperti patung. Dari dalam kamar Ardan, suara langkah bergema, ritme yang berat, dalam, dan penuh wibawa. Syaif Muntaha maju. Sosok prajurit tua dan perempuan berjilbab hitam mengikuti dari belakang. Ketiganya berdiri tepat di ambang pintu kamar, menghadap ke arah ruang depan. Makhluk itu mulai mengeluarkan suara serak panjang, suara yang membuat lampu rumah berkedip-kedip. Namun Syaif Muntaha hanyalah berkata, "Pergi," sebelum tongkat ini membuka apa yang pernah dikunci Kiai Ragasatru. Tubuh makhluk itu pecah menjadi kabut hitam. Dalam sekejap, ia lenyap, meninggalkan hawa dingin menusuk tulang. Setelah makhluk itu pergi, rumah kembali sunyi. Tapi bukan sunyi yang menenangkan. Ini sunyi yang menandakan awal dari sesuatu yang lebih besar. Ardan duduk di ranjang, napasnya masih terengah. Syaif Muntaha mendekatinya. "Kau harus tahu," katanya, "penyantetmu ketakutan bukan karena santet itu berbalik. Ia ketakutan karena ia tak sadar bahwa dirimu adalah penerus garis yang pernah menghancurkan kerajaan mereka." Ardan menunduk, tangannya mengepal. Ia tidak memilih hidup ini, tapi hidup inilah yang memilihnya. Syaif Muntaha menepuk punggungnya pelan. "Malam ini baru permulaan. Para penjaga lain akan datang, dan musuh-musuh kakekmu juga akan bangkit satu persatu." Ardan menelan ludah. Keringat dingin menetes. Karena malam itu ia baru sadar. Santet Mbah Kromo hanyalah percikan kecil dari api perang besar yang sudah menunggu sejak dulu. Dan dirinya, seorang pemuda biasa, adalah pusat dari semuanya. Malam setelah makhluk tinggi kurus itu lenyap meninggalkan halaman rumah Pak Sarman, kampung mendadak seperti menahan napas panjang. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada ayam yang berkokok meski waktu sudah hampir subuh. Bahkan angin pun berjalan pelan, seolah takut mengusik sesuatu yang baru saja bangun dari tidurnya. Dan jauh di timur kampung, tempat hutan karang gede berdiri seperti kubah hitam raksasa, cahaya samar mulai tampak di sela pepohonan. Tidak seperti cahaya manusia. Cahaya itu berdenyut, bergerak pelan seperti makhluk hidup. Sesuatu sedang bangun. Sesuatu yang dulu dikubur oleh tangan Kiai Ragasatru sendiri. Narasi kelima ini membuka pintu ke masa lalu kelam yang pernah hampir memakan seluruh kampung itu. Pagi hari, setelah kejadian semalam, beberapa warga mulai mengeluh hal aneh. Air sumur menjadi lebih dingin dari biasanya, seperti air batu. Tumbuhan di halaman rumah tiba-tiba layu, meski semalam hujan turun deras. Anak-anak kecil terbangun sambil menangis, mengaku melihat bayangan panjang di pojok kamar. Dan yang paling membuat bulu kuduk merinding adalah satu hal. Langit di atas arah timur terlihat lebih gelap dibanding bagian langit lainnya. Seolah ada selimut kabut yang hanya menutupi area hutan karang gede. Pak Surip, orang yang paling dituakan di kampung, langsung mengetuk pintu rumah Pak Sarman. "Maaf, Pak, tapi saya harus tahu, semalam itu apa sebenarnya?" Pak Sarman tidak banyak bicara. Ia hanya melirik ke kamar Ardan. Dari dalam kamar, sesekali terdengar suara lirih, seperti dua sosok sedang berbicara dalam ilmu tinggi. Syaif Muntaha dan para penjaga lainnya belum pergi. Mereka berjaga di dekat Ardan sejak semalam. Meski begitu, Pak Surip tetap menunggu jawaban. Ia bukan ingin gosip. Ia ingin memahami ancaman apa yang baru mulai bangkit. Pak Sarman akhirnya berkata pelan. "Yang datang semalam bukan dukun, bukan teluh, bukan manusia, tapi musuh lama Kiai Ragasatru." Pak Surip langsung merunduk. Wajahnya pucat. "Kiai Ragasatru?"
yang meratakan kerajaan. Ia tidak berani melanjutkan kalimat itu. Di kamar, Ardan duduk bersandar di dinding. Tubuhnya masih lemah, tapi mata dan pikirannya terasa lebih tajam daripada biasanya. Seakan ada lapisan baru di dalam dirinya yang baru saja dibuka. Syaikh Muntaha menatapnya lekat-lekat. Kau merasakan getarannya, bukan? Ardan mengangguk pelan. Ada yang bangun di hutan itu, tapi aku tidak tahu apa. Syaikh Muntaha menunduk, mengusap ujung tongkatnya seperti sedang menenangkan benda hidup. Itu bukan satu makhluk. Itu gerakan sekelompok. Mereka menanti sejak kakekmu mengunci istana mereka. Ardan terdiam. Dadanya tiba-tiba sesak. Tidak ada rasa takut, tapi seperti warisan keturunan itu sendiri sedang menekan jiwanya. Perempuan berjilbab hitam, penjaga bernama Nyai Tirta Lembayung, mendekat. Suara langkahnya hampir tak terdengar. Kau melihat gambaran hutan itu saat tidur, bukan? Ardan mengangguk ragu. Ya, seperti pintu tua, tertutup akar-akar raksasa, dan suara, banyak suara. Nyai Tirta memejamkan mata. Itu bukan mimpi, itu panggilan. Dari sudut kamar, sosok prajurit tua bertubuh jangkung, prajurit Jaladara, menguatkan. Hutan Karanggede sedang membuka kembali jalur gaibnya. Dan itu selalu berarti satu hal, sesuatu yang dulu ditumbangkan Kiai Ragasatru mencoba bangkit lagi. Ardan memejamkan mata. Di balik kelopak mata, kilasan cahaya hijau gelap muncul, persis seperti yang ia lihat dalam tidur semalam. Pintu raksasa itu kembali terlihat, bergetar, seperti mencoba terbuka. Sementara itu, jauh di hutan Karanggede, di balik pepohonan besar yang saling menindih, sesuatu bergerak. Bukan hewan, bukan manusia. Ini makhluk-makhluk yang tubuhnya seperti campuran bayangan dan tanah basah, berjalan tanpa suara, bergerak mengikuti satu titik cahaya merah kecil yang melayang rendah seperti pemimpin mereka. Mereka membentuk lingkaran. Dalam lingkaran itu, cahaya merah mengembang, membentuk simbol aneh di udara. Simbol yang sama persis seperti yang pernah muncul puluhan tahun lalu ketika kerajaan itu dihancurkan Kiai Ragasatru. Makhluk-makhluk itu menundukkan kepala, seolah menunggu perintah dari pemimpin yang belum mereka lihat bentuknya. Dari kejauhan, terdengar gumaman lirih dari bawah tanah. Cucu itu sudah menemukan penjaganya. Lalu gumaman lain menjawab, biarkan kita lihat seberapa kuat darah itu ketika ia menjadi pusat peperangan baru. Syaikh Muntaha akhirnya duduk berhadapan dengan Ardan, tongkatnya bertumpu pada lantai rumah. Suasana kamar menjadi sangat dingin, seperti ada angin dari masa lampau ikut hadir. Aku akan memberitahumu sesuatu yang tidak banyak orang tahu, ucap Syaikh Muntaha pelan. Dulu, ketika kami, para penjaga, mendampingi Kiai Ragasatru menaklukkan kerajaan jin, kami tidak benar-benar menghancurkan mereka. Kami mengunci mereka, memerangkap mereka di bawah tanah hutan Karanggede. Ardan mendongak, jantungnya berdetak cepat. Nyai Tirta melanjutkan, dan Kiai Ragasatru berkata, jangan rusak keseimbangan. Jika mereka dimusnahkan total, dunia manusia tidak akan kuat menanggung kekosongan itu. Ardan mulai merasa pusing, seolah isi kepalanya sedang dibuka sedikit demi sedikit. Syaikh Muntaha kemudian menatapnya lebih tajam. Dan kunci itu adalah darah Kiai Ragasatru, termasuk dirimu. Ardan terdiam membeku. Prajurit Jaladara berdiri tegak di belakangnya. Kau bukan hanya keturunan. Kau adalah pengganti kunci itu. Dan ada kekuatan lain yang ingin memutuskan kunci tersebut. Ardan merasakan hawa dingin menyusup ke tulang-tulangnya. Pagi itu langit kampung tiba-tiba berubah warna. Bukan abu-abu, bukan mendung biasa, warna gelap kehijauan, seperti ada kabut gaib turun dari atas. Burung-burung beterbangan meninggalkan area timur kampung, seolah melarikan diri dari sesuatu. Ayam-ayam berkokok liar, lalu diam serempak. Tepat pukul 10 pagi, suara gemuruh lirih terdengar dari kejauhan. Orang-orang mengira itu suara petir jauh. Tapi tidak ada kilat, tidak ada awan badai. Hanya suara seperti pintu batu raksasa sedang digeser, perlahan, dari bawah tanah. Pak Surip langsung memegangi tongkatnya. Tanda ini, saya pernah lihat waktu masih muda, sebelum kerajaan itu tumbang. Suara gemuruh itu makin jelas.
makin panjang, makin berat. Dan setiap kali gemuruh itu berhenti, semua orang di kampung seperti kehilangan napas. Menjelang sore, suara gemuruh dari timur berhenti total. Tapi gantinya, angin mulai membawa bisikan-bisikan lirih. Bisikan itu datang pelan, tapi jelas. Bukan suara manusia, bukan suara jin biasa. Suara itu berat, panjang, seperti gema dari ratusan jiwa yang digabungkan. Ardan, yang duduk di ruang depan, tiba-tiba merasa telinganya dipenuhi suara itu. Ras, Sa, Tru. Ardan merinding. Itu bukan namanya. Itu nama kakeknya. Bisikan itu kembali. Kali ini lebih dekat, lebih tajam. Cu, cu, Ragasatru. Ardan terperangah. Jantungnya seperti berhenti. Nyai Tirta segera berdiri dan berkata tegas, "Mereka mulai memanggil nama garis keturunanmu. Ini pertanda buruk." Syaikh Muntaha merapatkan sorbannya. Jika mereka sudah berani memanggil nama itu, maka pemimpin kerajaan itu akan segera bangkit. Ardan menelan ludah. Tubuhnya tiba-tiba panas, seperti ada api kecil di dalam dadanya yang mulai menyala. Dan jauh di hutan karang gede, cahaya merah membentuk wujud besar yang mulai naik dari tanah. Bukan bentuk manusia, bukan bentuk jin yang pernah dikenal sebelumnya. Ini, pemimpin mereka, yang dulu dipaksa tunduk oleh Kiai Ragasatru, yang kini bangun karena mencium darah cucunya. Ardan merasakan namanya dipanggil sekali lagi. Kali ini jelas. Kali ini seperti suara yang berbicara tepat di belakang telinganya. "Ardan, kemari." Ardan langsung memejamkan mata, giginya bergemeletup. Ia tahu, perang besar yang diwariskan kakeknya akhirnya akan kembali dimulai.